Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada subuh hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk bisa hadir sholat berjamaah subuh ya, dan meluangkan waktu kita beberapa menit ke depan untuk bersama-sama ngaji kitab At-Thoriq ila Mahabbatillah, jalan menuju atau untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, karya Syekh Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan hafizahullah taala. Pada pagi ini Bapak Ibu kita akan lanjutkan ya di halaman 8, masih membahas tentang tanda-tanda alamatu mahabbatillah lil abdi, tanda-tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas dua tanda, yaitu satu, kemarin ya saya ulangi, tanda orang yang dicintai Allah itu dia pasti akan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ya ayat Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum itu. Lalu yang kedua, dia akan bersikap tawadhu kepada sesama orang mukmin, bersikap tegas keras terhadap orang kafir, dan dia senang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut ya dicela oleh orang-orang yang suka mencela, berdasarkan surah Al-Maidah ayat 54. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah adalah dia senang mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib. Misalnya dia setelah sholat fardu, dia tidak hilangkan kesempatan untuk sholat rawatib. Entah itu kalau setelah berarti badiah ya, atau bahkan sebelum sholat wajib yang 5 waktu dia berusaha untuk sholat tahiyatul masjid, untuk sholat qabliyah. Seperti subuh ini misalnya, dia senang menjaga sholat sunnah fajar. Dia bisa datang lebih awal, dia usahakan untuk senantiasa sholat tahiyatul masjid. Dia tidak hilangkan kesempatan untuk beramal dengan amalan-amalan sunnah. Nah, orang yang semangat untuk mengamalkan amalan-amalan sunnah setelah yang wajib, itu tanda bahwa orang tersebut dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia malas sholat sunnah tahiyatul masjid, malah sholat qobliyah dia malah, sholat ba'diyah yang ada tentu saja ya selain subuh dan asar kan tidak ada itu dulu, yang lainnya ada, dia malas. Nah, ini berarti orang tersebut tidak dicintai. Itu mafhum ya, apa yang kita bisa pahami dari tanda yang nomor 3 ini. Mana dasarnya, mana dalilnya kalau orang yang dicintai Allah itu tandanya dia suka mengamalkan amalan-amalan sunnah? Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bapak Ibu dan Ibu sekalian, di mana Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Azza wa Jalla, yaitu hadis qudsi. Jadi kata Allah, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku sehingga aku mencintai dia. Nah, ini dasarnya hadis akhrajahu Al-Bukhari. Dan inilah yang kemudian disebut dengan wali Allah ya.
Maka di awalnya Allah katakan man adali waliyan faqad a'lantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, orang yang dekat denganku, maka aku permaklumkan kepadanya untuk diperangi. Lalu di tengah-tengah itu ada kalimat wa ma yazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang sunnah-sunnah bin nawafil hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai dia. Lalu di kalimat berikutnya wa idza kuntu ahbabtuhu fakuntu wa idza ahbabtuhu fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani fa'utiyannahu wa idza sta'adani fa'u'idannahu. Kata Allah dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau aku mencintai dia, maka aku akan menjadi pendengarannya, dengan itu dia mendengar. Aku akan menjadi matanya, dengan itu dia melihat. Akan menjadi kedua tangannya, dengan itu dia memegang. Menjadi kakinya, dengan itu dia berjalan. Apabila dia meminta kepadaku, kata Allah, aku pasti akan beri dia. Apabila dia memohon perlindungan kepadaku, wa idza sta'adani fa'u'idzannahu, maka aku pasti akan melindungi dia. Itu dalam hadis qudsi. Nah, inilah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dalil yang menunjukkan bahwa Allah kalau sudah cinta, tandanya dia akan mudah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Kemudian memang ada sebagian orang kadang-kadang, wah ini kan cuma sunnah. Sunnah itu kalau, karena pengertian sunnah menurut keterangan sebagian ulama adalah sesuatu yang apabila diamalkan dia mendapatkan pahala. Jadi ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariquhu. Itu ada pengertiannya yang diikuti oleh para ulama, misalnya dalam kitab Al-Usul fi Ilmi Al-Usul, ya, karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara pengertian kata as-sunnah itu adalah ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku. Orang yang diberi pahala bagi yang melakukannya dan tidak akan diazab bagi orang yang meninggalkannya. Walaupun nanti menurut penjelasan para ulama juga sesungguhnya itu mustahab. Mandu, ya, perkara yang mandu atau mustahab. Sunnah itu ya maknanya lebih luas daripada itu. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebenarnya sholat wajib itu juga sunnah Nabi. Sholat rawatib sunnah Nabi, sholat duha sunnah Nabi, puasa Ramadan sunnah Nabi, haji sunnah Nabi. Karena itu sesuatu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, tapi secara hukum syariat yang bersifat taklifi, ada wajib, ada mustahab atau mandub, ada mubah, ada haram, ada makruh. Ada 5 hukum syariat. Seringkali memang orang setelah wajib itu mengatakan sunnah, padahal sunnah itu lebih umum tadi. Yang kedua itu setelah wajib itu mustahab. Mustahab itu amalan yang dianjurkan. Nah, amalan sunnah itu ada yang dianjurkan, ada yang diwajibkan. Itulah sunnah. Ini menurut penjelasan sebagian ulama, Bapak Ibu dan sekalian. Tapi baiklah tadi ya, misalnya kita mengikuti penjelasan yang mengatakan sunnah itu adalah sesuatu yang diberi pahala orang yang melakukannya, wala yu'aqabu tariku, dan tidak diazab orang yang meninggalkannya. Nah, jangan gara-gara kita meninggalkan perkara sunnah lalu kita malas gitu. Ah, ini kan sunnah, tidak perlulah sholat ba'diyah, tidak perlulah zikir ba'da sholat fardu misalnya. Oh, itu cuma sunnah. Kan kadang ada orang setelah sholat langsung pulang. Kok kamu kenapa habis sholat tidak pernah berusaha sholat ba'diyah? Nah, itu kan cuma sunnah. Nah, itu misalnya. Nah, ini sungguh sangat disayangkan. Padahal orang yang semangat menjalankan amalan-amalan mustahab tambahan nawafil tadi, itu adalah tanda bahwa dia adalah hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga tandanya. Yang keempat, Bapak Ibu,
orang yang dicintai Allah tandanya dia senang berkunjung, senang memberi, senang saling menasihati karena Allah. Berkunjung, ya, ziarah gitu, ke rumah temannya, ke rumah sahabatnya, ke rumah keluarganya, saling menziarahi, saling membantu, saling menasihati karena Allah. Nah, ada orang yang senang melakukan itu, maka itu diantara tanda orang tersebut berarti dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbih yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau cerita tentang apa yang disampaikan oleh Allah Tuhannya. Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Haqqat itu dalam riwayat yang lain disebutkan wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku pasti mencintai orang yang saling mencintai karena aku. Kata Allah, aku pasti mencintai orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzirina fiyya. Ya, aku pasti mencintai orang yang saling memberi karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Dan aku pasti mencintai orang yang saling berkunjung, menziarahi karena aku. Lalu kata Allah Ta'ala, wal mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah, ala manabir min nur, ala manabir min nurin fi dhillil arsh. Maka kelak nanti dia akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya di bawah naungan arsh. Arsh Allah Zat yang Maha Rahman. Yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis akhrajahu Ahmad. Ini Bapak Ibu dasarnya. Jadi orang yang suka saling memberi hadiah, saling mengunjungi satu sama lain, tapi karena Allah, ya, kepentingannya karena Allah. Nah, orang-orang seperti itu ya, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tegas Allah katakan haqqat aw wajabat mahabbati, aku pasti mencintai orang-orang tersebut. Yang kelima disebutkan ini ada 5 oleh Syekh Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan. Tanda orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu Bapak Ibu adalah orang yang mendapatkan bala, ujian dari Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ujian, macam-macam tentu saja. Nah, jadi al-bala itu min alamati al-ilahi ta'ala. Bala ujian itu adalah di antara tanda kecintaan Allah Ta'ala di abdi untuk hambanya. Dia itu bagaikan obat katanya. Bala ujian cobaan itu huwa kaddawa li hayatil insan. Dia seperti obat untuk kehidupan manusia. Fa innahu wa in kana murran, meskipun obat itu pahit, ya, illa annaka taqaddam ala mararatihi liman tuhibbu, kecuali ya rasa pahit yang mendahului itu nanti akan mendapatkan akibat yang kita senangi. Kita sakit lalu minum obat pahit, tapi nanti setelah kita minum obat kan kita akan mendapatkan sesuatu yang kita sukai, yaitu kesembuhan gitu. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang akan didapatkan seseorang Bapak Ibu, itu ada bersama dengan besarnya bala ujian yang diterima.
Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya Allah itu kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan uji dia. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan uji dia, kata Nabi SAW. Faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha dengan ujian Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi waman sakhita falahu sukhط, kalau dia tidak suka, tidak terima dengan ujian yang Allah berikan padanya, marah-marah dia, tidak terima, falahu sukhط, maka dia pun akan mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dasarnya ini. Jadi orang yang diuji Allah itu tanda kalau dia dicintai oleh Allah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalah, diuji. Walaupun mungkin kalau kita ditanya Bapak Ibu, maukah kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang berat? Kira-kira jawabannya apa Pak? Mau nggak jadikan diuji oleh Allah dengan ujian yang berat? Mau nggak kira-kira? Kalau kita jujur ngomong, nggak mau ya? Maunya hidup kita enak aja begitu. Walaupun sebenarnya ujian itu bisa juga dengan sesuatu yang baik, dengan kekayaan itu ujian juga. Nah, mungkin kita lebih baik saya diuji dengan kekayaan yang banyak. Belum tentu kuat juga. Belum tentu kuat. Tapi yang jelas, semakin berat ujian seseorang, semakin kalau dia ridho dengan itu tanda Allah cinta sama dia. Kita lihat bagaimana kisah hidupnya Nabi Ayyub alaihissalam. Berat ujiannya. Para nabi berat ujiannya. Ulul azmi bahkan. Itu berat. Nah, itu tanda Allah cinta kepada mereka. Dasarnya jelas sekali ya. Tadi hadis yang sudah kami sampaikan. Tapi memang kalau kita mau jujur, saya yakin ya setiap kita tidak mau diuji dengan ujian yang berat. Lalu boleh nggak kita minta supaya kita tidak diuji dengan ujian yang berat oleh Allah Ta'ala? Boleh. Silakan. Karena Nabi SAW, Nabi sendiri Bapak Ibu, itu sering berdoa sama Allah, ya Rabb, aku mohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb, min jahdil bala, dari ujian yang berat. Nabi sendiri minta supaya dilindungi. Jika Nabi saja minta, maka tentu kita boleh. Maka dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil aqdar. Rasul itu sering sekali, kata Abu Hurairah, beliau berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari ujian yang berat. Itu Rasul sendiri. Kalau tetap Allah uji, kami minta nggak masalah. Nah, mudah-mudahan dengan ujian berat itu kita tetap bisa menghadapinya, bisa melewatinya dengan ridho. Allah lindungi sehingga kita tidak kufur, kita tidak putus asa. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Yang kedua, wa min daraqis syaqa, aku memohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb dari dalamnya kesengsaraan, untuk mendapatkan kesengsaraan. Wasu'il qada, dan dari buruknya qada, ketetapan Engkau ya Rabb. Yang keempat, wa min syamatatil aqdar, yaitu dari kegembiraan musuh. Nah, itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Nah, ini Bapak Ibu, jadi boleh kita silakan minta perlindungan sama Allah ya Rabb. Tapi ketika tetap kita mendapatkan ujian, ridholah. Gitu. Karena apa? Ujian yang kita dapatkan itu adalah tanda kalau Allah cinta sama kita. Tentu dengan syarat kita ridho dengan ujian tersebut. Nah, inilah Bapak Ibu 5 tanda yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Iwad Muhammad Al-Hasan dalam kitab At-Thariq ila Mahabbatillah. Tanda-tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, pembahasan berikutnya Bapak Ibu, al-mabhasu salis, asaru al-mahabbati ala suluki wal af'al. Pengaruh cinta terhadap akhlak dan perbuatan seseorang. Maksudnya apa yang akan nampak gitu ketika seseorang
dia dicintai oleh Allah Ta'ala atau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu akan nampak pada akhlaknya, akan nampak pada perbuatannya. Fenomena yang kita lihat dari seseorang itu, dari akhlak dan perbuatannya itu menjelaskan tubayyinu sidqa hadhil mahabbah, menjelaskan kejujuran cinta dia. Dia akan kelihatan kalau dia betul-betul jujur cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka akan kelihatan ya, bekasnya, kelihatan apa namanya, dampaknya ya, dalam kehidupan dia, baik secara akhlak maupun secara amal perbuatan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Maka orang yang katanya dia cinta sama Allah, dia cinta kepada Rasul, Bapak Ibu sekalian, fa inna mahabbatal mu'mini lillahi wa rasulihi, sesungguhnya kecintaan seorang mukmin kepada Allah dan Rasulnya, tahmiluhu ala tahsilina yuhibbullahu ya ma yuhibbuhullahu min a'malil qulub wal jawarih. Itu akan membawa dia untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah dari amalan-amalan hati dan amalan-amalan fisik, min amali al-qulubi wal jawarih. Wajtinabu ma yubghiduhu Allah wa rasuluh, dan dia akan menjauhi semua apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, min al-aqwal wal af'al, dari ucapan, dari perbuatan. Nah, itulah bekasnya atau konsekuensi dari orang yang mengklaim bahwa dirinya mencintai Allah Azza wa Jalla. Itu akan kelihatan. Nah, lalu wa min athari mahabbati Rasulillah sallallahu, di antara ya, pengaruh seseorang dia mencintai Rasulullah sallallahu, beliau ya, Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan hafizahullah ta'ala, dia mengatakan ada 5. Satu, ini menurut risetnya beliau terhadap dalil-dalil yang ada. Yang pertama, an yakuna al-muslimu muhibban li Rasulillah sallallahu. Itu dampaknya itu. Apa? Dia akan kelihatan kalau dia memang betul ngaku dia cinta sama Nabi, dia menunjukkan kalau dia cinta sama Nabi sallallahu. Apa misalnya buktinya? Dia akan mendahulukan cinta dia kepada Nabi di atas cinta dia kepada yang lain. Maksudnya di atas, setelah cinta dia kepada Allah, cinta dia kepada Rasul, itu yang dia dahulukan daripada kecintaan dia kepada sesuatu yang lain. Dia akan banyak mengingat Rasulullah SAW, akan banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dia rindu kepada Nabi. Bahkan dia akan memohon kepada Allah Ta'ala untuk bisa nanti ketemu Rasulullah SAW, berkumpul bersama Nabi di surga. Dia ingin nanti bisa minum dari telaganya Rasul SAW di akhirat nanti. Sebelum kita nyebrang sirat masuk ke dalam surga, kita semua disampaikan dalam hadis sahih oleh Nabi bahwa kita akan datang kepada haudnya Rasul SAW yang aniyatuhu ka'adadin nujum fis sama. Ciduknya itu sejumlah bintang di langit. Semua umatku akan datang ke telagaku, kata Nabi. Dan selain umatku akan diusir oleh Nabi SAW, sebagaimana seorang penggembala mengusir unta-unta orang lain untuk datang ke tempat minumnya. Wa man shariba minhu surbatan lam yadhma abada. Barang siapa orang nanti yang minum dari telaganya Rasul, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nanti Rasul juga cerita, ada di antara umatku. Lalu Rasul bertanya Rasulullah, kaifa ta'rifuna? Bagaimana engkau bisa mengenal kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Lakum sima, kalian punya tanda. Apa tandanya ya Rasul? Gurran muhajjirina min asari wudu. Wajah kalian, kedua tangan kaki kalian bercahaya karena bekas air wudu. Nah, itulah yang menjadi ciri Rasul kenal, oh ini umatku, ini umatku. Dipersilakan masuk untuk minum di telaganya Rasul. Tapi ternyata di antara umat beliau ada yang diusir, Bapak Ibu. Diusir, digiring ke sebelah kiri, diseret, dimasukkan, dilemparkan ke dalam neraka. Ummati, ya Allah, itu umatku, ashabi.
Lalu kila lahu dikatakan kepada beliau, Allah katakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak tahu apa perbuatan baru dalam agama, tentu saja yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu wahai Muhammad. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan, hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang suka melakukan sesuatu yang baru dalam agama, tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka resikonya kelak dia akan terusir dari telaganya Rasul SAW. Nah ini, maka Bapak Ibu, ya, dalam urusan agama ini ya, kita tidak perlu membuat perkara-perkara baru, mengamalkan amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi, karena nanti akibatnya dia akan terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ayyakuna mu'azzaman li Rasulillah SAW ta'ziman syar'iyyan yaliqu bihi. Kelihatan tandanya pengaruhnya ya, bagi orang yang dia ngaku cinta sama Nabi, dia akan mengagungkan Rasul SAW. Pengagungan yang syar'i, yang tentu sesuai dengan kedudukan beliau, tidak berlebih-lebihan. Gitu ya. Sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Nabi Isa tapi gulu berlebihan. Nah, umat beliau tidak boleh mengagungkan Nabi secara berlebihan. Maka la tutruni kama atrati an-nasara Isa ibnu Maryam. Janganlah kalian memuji-muji aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji-muji Isa ibnu Maryam secara berlebihan. Tapi katakanlah dulu, katakanlah aku ini adalah Abdullahi wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Udah itu saja. Tidak boleh dilebihkan dengan pujian-pujian yang berlebih-lebihan. Nah, itu yang dimaksud sesuai dengan kedudukan beliau secara syariat. Nah, ini Bapak Ibu, maka orang yang mengaku, kalau dia betul ngaku cinta sama Rasul, dia akan beradab dengan adab yang diajarkan Nabi. Dia akan mengagungkan agama yang diajarkan Nabi. Dia akan mengagungkan sunnah Nabi. Dia akan menjauhi semua perkara-perkara bid'ah dalam agama. Dia akan menjauhi sikap berlebihan dan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu ininya, pengaruhnya terhadap seseorang kalau betul-betul dia jujur cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata saya Abdullah Iwan Muhammad Al-Hasan, bahwa asaru mahabbat Rasul adalah apa? An yakuna muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi mansyatihi wa maqrahihi fi sirrihi wa alaniyatihi. Dia akan senantiasa mengikuti Rasul baik dalam keadaan ya sesuatu yang dia senangi atau dia tidak senangi, baik dalam keadaan dia menyendiri, ya tidak dilihat oleh orang, atau dalam keadaan dia dilihat oleh orang. Dia akan selalu berusaha untuk mengikuti Rasul SAW, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia akan senantiasa berusaha untuk bagaimana hidup sesuai petunjuk Nabi, mengikuti sunnahnya, berusaha dalam setiap ucapan, mutaharriyan fi kulli aqwalihi wa af'alihi muwafaqata sunnatihi, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ucapannya, zikirnya. Dia akan selalu berusaha sesuai dengan sunnah. Apa tuh zikir-zikir yang diajarkan Nabi? Itu yang diamalkan. Oh ini ada zikir begini, zikir begini. Nabi ngajarin enggak? Enggak, saya enggak mau. Kan ada banyak zikir yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, sementara Nabi tidak pernah mengajarkan zikir seperti itu. Orang yang dia ngaku cinta sama Nabi, maka dia tidak akan mungkin berzikir dengan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Karena tadi mutaharriyan fi kulli aqwalihi wa af'alihi, ucapannya, perbuatannya, dia berusaha untuk bagaimana supaya sesuai sunnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dia akan harisan ala al-iktida'i bihi fil wajibat wal mustahabbat, fil faraid wal nawafil. Dia akan semangat untuk
mengikuti, beriktidak, menjadikan Nabi sebagai uswah dalam perkara wajib, perkara sunnah yang dianjurkan, al-faraid yang fardu wan nawafil yang nafilah tambahan. Ini dia akan senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat akhirat, dan berjihad di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu tanda yang ketiga. Lalu tanda yang apa? Fenomena yang bisa terlihat dari seseorang gitu ya, yang dia ngaku cinta kepada Nabi apa? Ayyakuna muta'addiban bi adabihi, muta'assiyan bi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berusaha beradab dengan adab yang diajarkan Nabi, berakhlak dengan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti mudah memaafkan, lalu berusaha untuk jangan sampai orang tersakiti. Ada sesuatu yang membahayakan di jalan, dia akan singkirkan. Walaupun mungkin itu cuma sekedar paku payung misalnya. Ada paku payung, jangan dia berhenti, dia singkirkan. Karena kata Nabi, di antara cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan perkara yang membahayakan dari jalan. Lalu ketemu orang, dia berwajah ceria, menyenangkan gitu ya. Senyum kalau ketemu orang. Sabar, senantiasa berusaha untuk melakukan yang baik-baik, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Dia cinta kepada teman-temannya, kepada saudaranya, bersikap adil kepada mereka, mendudukan manusia sesuai dengan kedudukannya. Bagaimana dia bersikap kepada ulama, kepada murid, kepada orang tua, dan seterusnya. Dia akan dudukan setiap orang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Dan dia akan mengakui orang-orang yang memiliki keutamaan. Dia hormati karena keutamaannya. Hatinya dipenuhi oleh hubban li ikhwanihil muslimin, dipenuhi oleh rasa cinta terhadap saudaranya sesama kaum muslimin, menjauhi celaan, cacian, makian ya, kepada sesama kaum muslimin. Itu diantara akhlak-akhlak yang biasa dilakukan oleh Nabi, maka dia ikuti itu. Adab-adab itu diikuti oleh Nabi SAW. Adab-adab Nabi diikuti oleh orang tersebut. Kalau memang dia betul menunjukkan dia itu cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain, an yakuna muhibban li ashabihi wa qarabatihi wa ali baitihi was salihin wal ulama wa kullu man yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Pengaruh cinta seseorang kepada Rasul itu, maka dia akan mencintai sahabat Nabi, mencintai kerabat Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai orang-orang soleh, mencintai para ulama, mencintai semua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu pengaruhnya ya, terhadap seseorang kalau dia memang betul jujur mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus dia akan membenci kekufuran, membenci kemunafikan. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang ngaku katanya cinta sama Nabi tapi dia benci kepada sahabat Nabi, ini bohong. Jangan pernah kita membenci sahabat Nabi siapapun. Kan kadang kalau kita baca kitab sejarah, pernah memang terjadi konflik, ada perang Jamal, ada perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah, bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, ada konflik. Nah, jangan sampai lalu itu memunculkan kebencian kita kepada sahabat yang waktu itu terjadi konflik sesama mereka. Karena itu adalah ijtihad, kita harus memahami demikian. Karena ada orang dia benci salah satu pihak. Orang-orang Syiah misalnya, dia benci kepada orang-orang yang menurut mereka telah mengusir Ali, seperti Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Dibenci karena pernah perang bersama Ali dalam perang Jamal. Dia membenci Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu karena pernah memimpin perang Siffin melawan Ali. Mereka benci kepada Abu Bakar, benci kepada Umar, benci kepada Utsman karena telah merampas hak Ali untuk menjadi pengganti Rasulullah misalnya. Nah, orang-orang yang membenci sahabat itu, kalau dia ngaku saya cinta sama Nabi, berarti bohong. Karena orang yang ngaku cinta sama Nabi
maka akan kelihatan dia juga akan mencintai para sahabat. Nabi dalam salah satu hadis mengatakan, apa kata beliau? La tasubbu ashabi, kata Nabi. Sampai 3 kali Rasul mengulang, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci, jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Ini berlaku umum. Semua sahabat Nabi tidak boleh kita cela, tidak boleh kita mencaci mereka. Kenapa demikian? Nabi menjelaskan alasannya. Lau anna ahadakum ya anfaqa misla uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kata Nabi ini Bapak Ibu, la yablughu mudda ahadihim wa nasifahu. Kebaikan yang kita lakukan itu Bapak Ibu, kita misalnya punya emas sebesar gunung Uhud tuh, bisa infakkan semua fisabilillah. Kebaikan kita itu tidak akan bisa menyamai kebaikan para sahabat meskipun cuma 1 mud. Boro-boro 1 mud, wala nasifahu, setengah mudnya pun gak akan nyampe. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menunjukkan bahwa sahabat itu orang-orang utama. Kebaikan kita dengan mereka itu jauh, mungkin bagikan langit dan bumi. Sehingga tidaklah pantas kita mencela sahabat, membenci sahabat Nabi SAW. Maka kalau ada orang ngaku dia cinta sama Nabi kok mencela sahabat, itu nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi kelihatan orang yang ngaku cinta Nabi itu pasti sikapnya akan nampak kelihatan. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain ya. Sementara ini yang bisa kita bahas. Sebelum kami akhiri, nah kemarin ada pertanyaan, tapi setelah kajian selesai ya, dari salah seorang jamaah terkait dengan sholat suluk itu ya. Ini saya bawa kitab judulnya Bughyatul Mutatawwi fi Sholati Tatawwu, karya Syekh Muhammad bin Umar bin Salim Bazamun. Nah, Bapak Ibu, memang betul dalil tentang sholat suruh itu ada khilaf ya di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Sebagian lagi mengatakan hadisnya sahih atau hasan. Nah, di dalam kitab ini disebutkan di halaman 79 ya. Syekh Umar Bazamun ini menyebutkan di halaman 79. Jadi ada hadis dari Abu Umamah. Kalau dia mengatakan qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla salata subhi fi masjidi jama'atan", barang siapa yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, yasbutu fihi hatta yusalliya, lalu dia berdiam di masjid seperti kita ini tadi sholat subuh, kita berdiam di masjid berzikir, termasuk ini berzikir ya. Kita kajian itu termasuk bagian daripada zikir Bapak. Hatta yusalliya. Nah, kalau di sini istilahnya sabahatul duha, sampai dia sholat sabahatul duha, sholat duha. Karena ka'ajrin hajin au mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu, akhrajahu at-Tabrani. Maka dia akan mendapat pahala seperti pahala haji atau umrah sempurna haji dan umrahnya. Hadis akhrajahu at-Tabrani. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadzanillahu wa iyyakum ajmain, beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini hasan. Hasan itu salah satu hadis yang bisa diterima. Tapi memang ada beberapa ulama lain mengatakan hadisnya dhaif gitu ya. Ini ada istilah kalau di dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim itu sholatul isyraq namanya, atau sholat suruh yang dikenal. Juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, katakanlah kita mengikuti ulama yang mengatakan ini hadis dhaif. Ini tidak berarti kita tidak boleh sholat ya. Kan ini subuh,
kita duduk zikir atau kajian seperti ini termasuk zikir. Lalu sudah terbit matahari, itu namanya syuruk. Tapi kita tidak boleh sholat hatta tartafi'a qadra ramhin, sampai matahari naik kira-kira 1 tombak dari tempat terbitnya. Nah itulah awal waktu sholat duha yang oleh sebagian ulama disebut sholat isyraq atau syuruk itu. Nah, kedhaifannya katakanlah kita mengikuti penjelasan ulama yang mendhaifkan hadis ini, berarti terkait dengan pahalanya. Sholatnya tidak dilarang. Jadi jangan sampai ada, oh nggak boleh sholat, enggak. Karena waktu awal sholat duha itu setelah syuruk matahari naik sampai kira-kira 1 tombak. Berarti kalau orang-orang yang sholat, kita yang sholat, andai kata udah saya kalau sholat syuruk ya, berarti kita niatkan sholat duha di awal waktu namanya itu. Nah, jadi tidak lalu kemudian mengharamkan sholatnya, tidak. Andai kata kita mengikuti ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang sholat syuruk itu adalah dhaif, berarti ya pahalanya sudah. Itu yang kita katakanlah tidak kita perhatikan, tapi sholatnya kita niatkan sholat duha di awal waktu. Yaitu saya kira penjelasan yang bisa kami sampaikan ya terkait pertanyaan yang kemarin diajukan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak sekalian. Syekh Al-Albani termasuk beliau ulama yang menerima hadis tentang sholat syuruk tadi itu. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Allah tentu yang lebih tahu mana yang lebih benar dari beberapa penjelasan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu, mari kita akhiri kajian kita pagi ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.